Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memenuhi dan melingkupi kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, dan marilah kita mulai dengan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sumber hidup dan sumber segala sesuatu yang baik. Kami bersyukur karena kebaikan dan kasih-Mu kami masih hidup sampai sekarang ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar semakin hari semakin setia kepadamu. Dan pada pagi hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami agar kami selalu merindukan firman-Mu dan juga selalu ingin hidup dekat dengan Engkau, hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu, saya memberikan judul renungan ini adalah kuasa pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara, setiap kita atau setiap orang pasti pernah merasa khawatir. Ya. Alasan kekhawatiran itu sangatlah beragam. Kita bisa saja khawatir, kita khawatir akan kesehatan kita khawatir tentang tempat tinggal kita, khawatir tentang kebutuhan, biaya-biaya hidup, ya, kebutuhan makan setiap harinya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, khawatir sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya, saudara, apa yang menyebabkan munculnya rasa khawatir? Itu pertanyaan bagi kita. Alasan utama adalah karena kita takut akan pemenuhan kebutuhan tersebut. Kita khawatir karena kita tidak tahu akan masa depan kita. Karena masa depan itu tersembunyi. Esok itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Minggu depan, sebulan lagi, setahun lagi kita tidak tahu. Ya, serta tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Kita tidak mampu untuk mengendalikan itu. Nah, saudara, hidup kita seperti sebuah kapal yang diombang-ambingkan oleh besarnya badai gelombang laut. Ibarat kapal yang ada di tengah-tengah laut yang luas, di mana terjadi badai yang sangat besar. Nah, kadang-kadang saudara, kita ini juga seperti hidup di padang gurun, ya. Atau kadang-kadang juga kita bisa tenang, kadang-kadang juga kita bisa dilanda oleh berbagai-bagai kesulitan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, namun demikian saudara, kita haruslah bersyukur. Karena apa, saudara? Kita percaya, kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa dan ajaib. Allah yang mau hadir di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa kepada kita. Saudara, tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghalangi kehendak Allah dan rencananya yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang baik bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepadanya. Gembala yang sangat peduli dan selalu menghantarkan kita ke tempat atau ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan melindungi serta menjaga kita dari segala mara bahaya yang akan mencelakakan kita, atau ibarat kawanan
binatang buas yang mau menerkam kita, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Saudara, di dekat Sang Gembala, kita tenang dan tidak khawatir. Seperti domba yang mempercayakan hidupnya kepada gembalanya, demikianlah kita kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang baik itu. Kita akan dicukupkan segala kebutuhan kita dan kita aman untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah berpeganglah kepada Tuhan Yesus Kristus setiap saat, setiap waktu. Jangan lengah dan jangan terlena oleh tawaran dunia ini yang menjauhkan kita darinya. Percaya penuh, serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, bahwa Yesus Tuhan kita senantiasa memelihara setiap kita. Di dalam pemeliharaannya yang ajaib, dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa, kita tidak akan pernah kekurangan. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apapun kebutuhan kita, bawalah, mintalah kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan ucapan syukur kepadanya. Maka kita akan bisa melihat betapa baiknya dan betapa berkuasanya dan mampu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Kiranya dengan renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, setiap kita yang sedang dalam keadaan sulit sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pandemi yang masih kita alami, yang dialami oleh seluruh dunia pada saat ini, percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan kita. Ia sanggup menolong kita, Ia sanggup memelihara kita, Ia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau kembali berfirman kepada kami untuk menguatkan hati kami, untuk meneguhkan kami, supaya kami tidak menyerah terhadap segala ketakutan dan kekhawatiran. Memang kekhawatiran itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami di dalam dunia ini. Tetapi ya Tuhan, pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami melalui anak Yesus Kristus. Yang Engkau kehendaki adalah agar kami percaya kepadamu, agar kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami berserah diri kepadamu. Di tengah-tengah pandemi ini, ya Tuhan, tolonglah kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menyertai, menopang hari lepas ke hari, agar kami belajar percaya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaan jemaat, curahkanlah berkat-Mu, berikan jalan keluar dari kesulitan, berkatilah usaha-usaha jemaat, berkatilah kesehatan kami ya Tuhan. Ada banyak jemaat yang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, menyehatkan kembali. Dan demikian juga kiranya Tuhan memberkati akan bangsa kami, Indonesia. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa ini agar dapat keluar dari keadaan yang tidak kami senangi ini, agar kami dapat melewatinya dan kami bangsa Indonesia sebagai pemenang dalam menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan tolong mampukan dia beserta jajarannya agar mereka berhikmat dalam mengambil keputusan, dalam melangkah dan apapun kebijakannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk memerintah bangsa ini. Terima kasih Bapak, peliharalah kesehatannya dan kesehatan para pemimpin-pemimpin yang lain di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.